Ya, ternyata memang Kombes Pol Pandra Kabid Humas Polda Kepri hanya bisa memberi jawaban via WA cukup singkat saja terkait rilis tersebut. Menurut beliau, apa yang menjadi kebijakan pimpinan Polri akan ditindaklanjuti sampai ke jajaran kewilayahan. Mungkin saja ya, penjelasan ini singkat ini akan mungkin nanti ke depan akan ada yang namanya struktur baru ya di tingkat laporan des kerjaannya. Mungkin akan di launching nanti di tingkat-tingkat ke polda-polda lainnya. Kita akan tunggu seperti apa. Masih ini positif, langkah positif pihak Polri untuk memudahkan sengketa-sengketa di Salam warta GPTV, menilai informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini tanggal 20 Januari 2025, kita mendapatkan rilis resmi dari Polda Kepri. Dalam hal ini, Kapolri meresmikan Des Ketenagakerjaan Polri untuk perlindungan kaum buruh. Ini menarik. Kenapa? Apakah ini akan ada di seluruh Polda provinsi di Indonesia? Kita akan simak beritanya, rilisnya. Tapi Kapolri Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo meresmikan pembentukan Des Ketenagakerjaan Polri. Pembentukan Des ini diharapkan bisa menjadi salah satu wadah untuk menyelesaikan sengketa industri serta sengketa tenaga kerja antara perusahaan dan tenaga kerja. Jenderal Sigit mengemukakan Des Ketenagakerjaan ini merupakan bentuk keberpihakan Polri terhadap permasalahan ketenagakerjaan yang selama ini selalu menjadi persoalan-persoalan yang muncul dan tak lepas dari kondisi serta dinamika global. Dan tentunya dengan Des ini kita harapkan bahwa ada saluran bagi rekan-rekan tenaga kerja, rekan-rekan buruh untuk menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhannya Pak Kapolri di Rupatama Mabes Polri pada hari Senin 20 Januari 2025. Lanjut, menurut Kapolri, Des ini bekerja mulai dari menerima laporan, melaksanakan gelaran, dilanjuti dengan mediasi. Dan kalau kemudian proses mediasi tidak terjadi, maka pilihan sengketa penegak hukum sebagai ultimate remedium, kata Jenderal Kapolri. Jenderal Sigit, dengan adanya Des ini, Jenderal Kapolri diharapkan bisa menjadikan kaum buruh dan tenaga kerja sebagai semakin terlindungi. Selain itu, diharapkan Des ini dapat menciptakan lingkungan industri yang sehat dan membuat industri memiliki pertumbuhan ekonomi 8% ke depannya. Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Yusri mengaku pendukung penuh pembentukan Des Ketenagakerjaan Polri ini. Ia bahkan mengapresiasi Polri atas pembentukan Des tersebut. Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan memang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholder, kementerian bagaimana kolaborasi harus ada ungkapnya. Des Ketenagakerjaan Polri ini ujarnya menjadi satu bagian dari sebuah ekosistem utuh bagaimana wujud negara hadir. Hal ini semata-mata demi mewujudkan ketenangan kepada para pekerja dan memberikan kepastian hukum. Berita bagus. Cuma kita memang sebagai redaksi, rilis ini terus kita kembangkan itu. Seperti apa? Apakah memang nanti akan ada unit atau satuan baru atau apa istilahnya, direktorat baru di Polda-Polda, atau siapakah di Jakartanya, siapa mimpin seorang jenderal bintang berapa kah, bintang 1 kah atau apa gitu ya. Dan memang membuka peluang baru untuk staf-staf di seluruh Indonesia nantinya, buka lapangan kerja baru lah ini. Khusus untuk jabatan Kapolri, jabatan kepolisian di mungkin akan ada di tingkat sampai ke level ke kecamatan atau polsek ya. Jika memang banyak laporannya, tapi makanya tentu kalau bicara kasus ketenagakerjaan itu hanya paling tinggi level laporannya sampai tingkat Polres ya, nggak sampai ke polsek ya, Polres dan di Polda. Seperti apa informasinya kita akan coba hubungi salah satu tokoh buruh di Kota Batam. Oke, pertanyaan resminya, apakah dengan adanya Des Ketenagakerjaan Polri ini, Pak Sepul sebagai Ketua SPSI apa sekarang ya? SPSI Kepri. SPS Kepri menilai angin segar bagi buruh atau bagaimana ini? Oke, gini Pak Munelia, salah satu itu tergantung dengan latar belakang dan niat itu diadakan. Siap. Ya. Saya sebenarnya hanya tahu itu dari berita-berita. Siap. Ya.
Eh, jadi ingin saya tanggapi satu. Yang pertama, Siap. bahwa di Indonesia ini serikat pekerja ini kan udah terlalu banyak. Ya. Ada sebuah fenomena Ya. dari tahun 90 sampai sekarang, jumlah serikat pekerja itu tumbuh subur begitu banyak ya. Oke, satu ya. Apalagi, tetapi jumlah buruh yang berserikat menurun. Iya pula ya. Ya, jujur harus diakui. Artinya apa? Kepercayaan buruh terhadap serikat pekerja berkurang. Oh. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena ulah elit-elit dari serikat pekerja sendiri. Ya, 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 ya. Oh, Nah, gitu. ulah Ya. dari elit-elit serikat pekerja sendiri. Siap. Nah, dan memang kalau dulu zaman-zaman masih Orde Baru lah atau di awal-awal reformasi, Siap. pengurus itu sebagian besar, walaupun nggak 100%, sebagian besar memang berasal dari para aktivis buruh. Ya, ya, betul. Ya, ya, ya. Ya. Nah, sekarang banyak hal yang kecenderungan jadi pimpinan serikat pekerja itu bukan murni dari aktivis. Siap. Ini sebuah permasalahan juga. Mm-mm. Sehingga kecenderungan strategi politik yang bermain. Yo, betul. Nah, sehingga tidak kita pungkiri bahwa ada kepentingan-kepentingan di situ. Apakah kepentingan elitnya, kepentingan partai politik, atau kepentingan dari pihak-pihak tertentu atau stakeholder tertentu. Ya, ya. Itu tidak dipungkiri. Saya merasakan ini. Kebetulan saya kan pernah juga jadi wakil ketua umum di DPP malahan. Siap. Ya, sangat merasakan ini gitu. Ada itu yang pertama. Yang kedua, ya, urgensinya ini seperti apa? Ya, tenaga kerja ini. Iya, urgensinya seperti apa dan seperti saya latar belakangnya apa? Apakah ini memang lemahnya penanganan oleh pihak yang terkait dalam hal ini? Ya. Oke. Kementerian atau dinas tenaga kerja. Iya, 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 ya, betul. Ya. Apakah tidak efektif itu? Kalau secara pribadi saya melihat, itu tidak dijalankan dengan maksimal. Yang pertama, titik lemah kita adalah lemahnya pengawasan. Oke. Undang-undang dibuat oleh pemerintah sebagai regulator. Ya. Dan pemerintah juga yang bertanggung jawab untuk mengawasi. Dan pengawasan kita itu sudah rahasia umum. Pengawasan ketenaga kerja itu sangat lemah. Lemah ya. Walaupun serikat-serikatnya ada di setiap perusahaan ya. Ya, walaupun serikat ada perusahaan gitu. Dan juga dari militansi serikat seperti tadi. Ya. Saya kebetulan orang yang lama di serikat pekerja, udah puluhan tahun kan. Iya, betul. Tapi merasakan itu bermunculan para pengurus serikat pekerja yang sebenarnya tidak bermental aktivis. Oh iya. Nah, berbeda dengan zaman-zaman dulu. Kalau zaman dulu kita orang pengurus serikat pekerja ini dia berjuang untuk buruh, mau dia duit di kantong, pergi demo, pergi meeting gitu ya. Nah, kalau sekarang berkecenderungan begini, serikat itu lebih berjaya karena iurannya jalan. Berarti nanti jalan. Oke. Siap. Saya Mas Aridan ini mau nanya lagi. Berarti kan ini nanti kan kalau seandainya ada buruh, berarti buruh bisa langsung jumper nih, langsung lapor ke Polda aja tanpa serikat buruh lagi dong ini. Sepertinya. Oke, boleh. Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, ya. Tetapi bagaimana permasalahannya satu lagi? Iya. Undang-undang kita, saya salah satu orang yang sangat tidak setuju. Kemarin kawan-kawan kan mau mengirim surat sampai ke mahkamah kemana agar pengadilan hubungan sosial yang di Tanjung Pinang pindah ke Batam. Oke, iya. Kalau saya orang yang tidak setuju, karena saya lah orang mengusulkan bubarkan. Oh, pengadilan ini? Pengadilan itu tidak murah, tidak efisien, dan tidak efektif. Iya. Ambil contoh begini. Siap. Anggota serikat pekerja di Batam, berapa persentasenya? Tidak lebih daripada 15%. Dari buruh, total buruh? Jumlah buruh yang berserikat. Nah, kalau terjadi perselisihan hubungan industrial dibawa ke pengadilan, buruh bukan anggota serikat. Serikat hanya bisa beracara bagi anggota serikat. Betul, iya. Sama juga profesinya ya. Itu artinya kalau buruh tidak akan mampu dia untuk beracara ke pengadilan.
Maunya oke. apa? Kalau Ah, ngadu ke serikat dia bukan anggota serikat. Ngadu ke pengacara harus iya, bayar. iya benar. Iya, iya Nah, betul. yang diperjuangkan hanya pesangon upah 15 juta contoh. Mau Hmm, bayar pengacara berapa? Bayar pengacara udah 15 juta, operasional 5 juta. habis Mau pula. siapa yang perkara? Habis. Iya, iya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 dan dijelaskan bahwa proses persidangan itu kasus perburuan itu maksimal 150 hari. Itu teori. Panjang juga ya. Tapi dalam praktek kalau sampai ke mahkamah 2 tahun paling cepat. Hmm, ya. Nah, artinya kan udah tidak efektif. Kenapa dilakukan undang-undang itu? Maka kita revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Oke, siap. Nah, itu satu. Ya. Yang kedua, Ah, selama ini di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dia ada perdata dan pidana. ya, Ada pelanggaran pidana. siap. Dan kita sudah berpengalaman, begitu kita bawa ke kepolisian tidak mau untuk menangani. Karena alasan bawa ke dinas tenaga kerja dulu. Oh, mungkin karena itulah mungkin ada ketenagakerjaan Polri ini muncul ya. Ya, kita lihat ke depan. Benar nggak Polri mau menangani masalah itu? Selama ini pelanggaran yang sifatnya pidana, pernah nggak ditangani oleh kepolisian? Oke, ya, sip. Ya. Iya Kecuali, tapi kadang-kadang ada hal-hal tertentu sebenarnya perlu ditangani oleh dinas tenaga kerja, tetapi ini ditangani kepolisian. Contoh, siap. terjadi kecelakaan kerja yang merenggut nyawa. Ya. Sekarang cenderung dinas tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam hal ini tidak turun, yang turun kepolisian. Artinya apa? Polisi melakukan penyidikan. Ya. Polisi melakukan penyidikan siapa yang bersalah. Ya. Kadang-kadang kan kelalaian buruk menyebabkan kecelakaan meninggal orang lain, buruknya juga ditahan. Iya. Tetapi di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan, Undang-Undang safety lah, keselamatan kerja, bahwa K3 itu harus berjalan. K3 itu adalah tanggung jawab pimpinan perusahaan. Ya, ketika itu kalau terjadi kelalaian, kalau terjadi kelalaian contohnya, apakah orang ini sudah dibina dengan cukup tentang safety atau belum? Kalau yang melakukan investigasi pemerintah dinas tenaga kerja, yang dicari sistemnya, apakah sistem keselamatan kerja di perusahaan itu sudah benar atau belum? Kalau belum berarti perusahaan lalai, maka perusahaan kena sanksi. Tetapi kalau hilang nyawa yang melakukan investigasi polisi, yang dicari siapa yang salah? Ya. Siap. Seharusnya sejalan. Makanya, contoh di Tanjung Uncang, setiap tahun pasti ada nyawa hilang. Apakah sudah pernah kecelakaan begitu banyaknya puluhan nyawa yang hilang di Tanjung Uncang? Apakah sudah pernah ada perusahaan yang kena sanksi? Pertanyaan. Siap. Oke. Pernah nggak? Iya. Dan kita mencoba, contoh. Di saat pengusaha tidak membayarkan pajak, atau pengusaha tidak membayarkan THR, atau pengusaha membayar di bawah UMK, itu adalah pidana, jelas. Di dalam undang-undang THR ada pidana. Apakah di saat kita melapor ke polisi mau menangani? Tidak mau. Ya mungkin lah ini jawabannya lagi Ketua. Kita akan tunggu seperti apa kan nanti realisasi ke depannya kan. Makanya sifat kita WNC. Ya, sip, betul. Kalau ini benar, memberikan solusi terhadap persoalan selama ini yang tidak tertangani, ya akan lebih bagus. Kita akan support itu penuh. Tapi kita lihatlah. Tetapi sebagai serikat pekerja, namanya hal sesuatu yang bertujuan, yang ini kan sudah jelas di situ disebutkan tujuannya, untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada tenaga kerja, kita pasti dukung. Dan beri ketenangan katanya. Efektivitasnya kita lihat nanti. Iya. Oke. Kita lihat nanti. Bagi saya, tapi jujur bagi saya, yang seharusnya kalau itu memang di pusat harus undang seluruh serikat pekerja, dan kepolisian juga harus tahu. Dari pemerintah, dinas tenaga kerja, kota, kabupaten sampai kementerian punya data. Serikat pekerja berapa anggota, serikat B berapa, karena itu diverifikasi. Verifikasi itu ditandatangani oleh serikat pekerja, ditandatangani oleh HR, ditandatangani oleh manajemen, dan ditandatangani oleh Disnaker tingkat kota. Artinya data itu valid. Cuma berkecenderungan yang aktif berkomunikasi ke pihak pemerintah, pihak barat, apakah benar para pimpinan serikat pekerja yang mempunyai anggota atau tidak? Iya juga. Baiklah Ketua.
Ya, Sudahkah diajak diskusi serikat pimpinan serikat pekerja bekerja memang real mempunyai anggota? Apakah sudah diajak diskusi? ya, ya. Hanya oknum-oknum elit serikat pekerja. Berarti Hanya juga himbauannya banyak. untuk di tingkat Polda nanti sebelum ini disosialisasikan dulu ya, undang lah ya pengurus-pengurus SPS ini ya. Oh iya benar. Dan Iya. yang pasti bagi saya undang ini juga harus proporsional. Oh gitu. Sehingga artinya apa? Kepolisian harus dalam hal ini satu yang saya harapkan. Kepolisian harus berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja, ya? Ya, ya, ya. Oke, jumlah siapa aja yang datang ya? Data di situ. Oke. Oke lah. Karena banyak. Ini satu terakhir. Terakhir, siap. Siap. Banyak di Batam contoh. Saya banyak serikat pekerja. Sebenarnya pengurusnya ada, tapi buatnya nggak ada. Oh. Nah ini yang biasa banyak problem. Bicara juga banyak. Baiklah, itu kritikan terpisah. Tadi kami redaksi cuma minta tanggapkan dengan ini saya akan ngomong apa adanya. Siap. Redaksi kita tolong pandai lah jadi. Siap. Iya. Baik Pak Saiful, Ketua SPSSI Provinsi Kepri, terima kasih atas tanggapannya dengan hadirnya Des Ketenagakerjaan Polri ini. Satu kesimpulan harus diundang semua pengurus ini nanti sosialisasinya seperti apa. Karena ini jangan sampai tumpang tindih antara dinas dengan kepolisian bekerja. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Iya. Demikian pemirsa, kita berkomunikasi langsung dengan Pak Saiful Badri, Ketua SPS Kepri yang cukup terkenal aktivis dan politisi di Kepri ini. Nah, tadi Pak Pandra udah ngomong ini akan ada di tingkat provinsi sesuai dengan pemberitaan yang ada di skala nasional, juga Detikkom menjelaskan Kemenaker, kementerian ya menjelaskan ini akan ada di subdaerah gitu. Apakah ini angin segar? Apakah bagi personal orang pekerja atau memang ini akan menambah lebih panjangnya proses kalau seandainya Anda bekerja mengalami ketidakadilan di dunia pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.